Baik, selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan cara untuk entry aplikasi scoring kita yang baru ya. Sebenarnya masih sama, data yang ada di sini masih sama semuanya, hanya ada tambahan untuk Replin dan sekedar untuk pengingat aja. Oke, mulai seperti yang pertama ini, kita harus mengisi dulu data yang ada di depan. Terus ada beberapa pilihan menu, IST, PPS, RMB, sama Kreplin. Dan data-data yang ada di sini nanti teman-teman cukup entry sesuai dengan yang udah diisi sama peserta. Oke, langsung saja. Jangan lupa untuk yang pertama kali diisi untuk nama perusahaannya, alamat, kabupaten, kecamatan, PIC itu HR yang di sana ya. Kontaknya kalau nggak ada bisa dikosongi, tanggal tes, terus tanggal koreksi, tujuan pemeriksaan, petugas pemeriksa yaitu teman-teman, pelaksana tes siapa yang melaksanakan, kalau psikologinya biarkan aja. Nah, terus teman-teman untuk data yang diinput di kolom ini atau di halaman ini semuanya nanti akan nge-link langsung ke halaman-halaman berikutnya. Jadi untuk yang sudah nginput di sini nanti akan otomatis terinput di halaman-halaman berikutnya. Teman-teman dipastikan bahwa nama harus sesuai dengan yang ditulis, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan untuk usia teman-teman nggak perlu entry ya. Jadi untuk usia nanti akan secara otomatis terisi setelah teman-teman mengisikan tanggal lahir, contohnya seperti ini. Kita rubah jadi 95, jadi usianya pun juga ikut berubah ya. Dan teman-teman juga kami sediakan ini sel dengan warna yang khusus, warna kuning. Ini untuk penunjuk bahwa teman-teman sedang di posisi sel ini. Nah, untuk mengubah yang di sini teman-teman bisa pilih sabda alam atau KMC, nggak perlu ngetik lagi, sesuaikan dengan yang ada di datanya biodata peserta. Untuk kolom anak di sini sudah kita tambahin ya, susunan keluarga anaknya sekarang sudah kita tambah sampai 10. Jadi kalau lebih dari 10 mungkin bisa skip lagi karena itu sudah lebih dari kuota. Masuk ke IST untuk entry data IST. Data IST sama, prinsipnya sama semuanya, nggak ada perubahan, yang saja ini kita rapikan aja aplikasinya. Masih bisa dilihat di itu ada bagian IST ada 9 bagian, 8, 9 ya, 9 bagian. Terus nanti teman-teman tinggal ngentri sesuai yang ada di dalam jawaban dari peserta tersebut. Kalau A ya A, B ya B, C ya C, sesuai dengan nomor urutnya ya. Di bagian atas itu ada bagian nomor soal sama kunci jawaban. Nah, khusus untuk yang di bagian 4 yang isinya mengetik, teman-teman bisa dipastikan ketika mengetik harus sesuai dengan jawabannya biar nggak terjadi kesalahan. Bunga contohnya di sini. Nah, ini adalah kunci jawabannya, tumbuh-tumbuhan, tunggal harum, bunga, kembang, sama perdu. Nah, di sini tulis bunga. Kalau ditulis misal bunga atau bungi, ya mungkin salah ketik ya. Nanti nggak ada di pilihan jawaban, jadinya salah. Oke. Atau mungkin yang di sini Indra, ini Indra tulisannya Indra ya. Di kunci jawabannya kita kasih Indra. Kalau teman-teman nulisnya Indra, INDRA, maka akan terdeteksi salah. Jadi harus dipastikan Indra. Jika peserta nulisnya Indra atau Indra mungkin hanya kelebihan, bisa dibenarkan karena mungkin maksudnya Indra. Nah, untuk mungkin bagian nomor teman-teman bisa ngentrinya dari depan ya. Kan itu ada urutan 1 sampai 0. Ditulis saja. Jika mereka nyoretnya 1 sama 2 jadi 12. Kalau 2 sama 4 jadi 24 gitu aja. Seperti yang dikerjakan sama peserta. Kalau 3 juga sama. Oke, untuk bagian ini mungkin
cukup itu. Kalau ABC-nya bisa disesuaikan aja. Teman-teman kalau mau lihat reportnya di sini seperti ini udah coba kita perbaiki untuk Word 2007. Semoga nanti berhasil dan bisa lihat hasilnya ya, biar teman-teman tahu kalau mungkin lihat waktu ngetes anaknya ada yang bandel, kira-kira berapa IQ-nya. Nah, kayak gitu bisa jadi informasi lah nanti buat teman-teman kalau anak kayak gitu tuh seperti apa. Untuk edit jawaban bisa dilakukan lagi setelah lihat report ya. Oke, bisa kembali ke home dan kita lanjut untuk YST EPPS ya. Selanjutnya EPPS. Di EPPS ini kita masih menyediakan menu yang sama. Lihat di bagian atas EPPS, home sama report ya. Untuk keterangannya bisa dibaca, dan yang warna merah perhatikan data yang Anda masukkan. Jika berwarna merah berarti salah untuk masukkan datanya. Jadi untuk yang bagian MPPS kita emang sengaja format yang terentry di sini harus A atau B. Jadi ketika teman-teman ngentri C, jadi nanti akan berwarna merah, atau angka atau huruf yang lain. Sengaja kita buat seperti ini untuk meminimalisir kesalahan ya, biar kita kalau ngentri mungkin udah jenuh banyak, bisa cukup safety nanti, aman datanya. Di jawabannya di sini ya, bisa lihat report juga teman-teman nanti. Kalau udah selesai ya dipastikan bahwa kalau EPPS terisi semua ya, karena kalau nggak terisi jumlahnya nggak 225 dan nanti nggak bisa terindeks hasilnya. Oke, kita masuk ke RMIP. Untuk selanjutnya di RMIP teman-teman ketemu sama menu yang sama, ada beberapa petunjuk dan ada tulisan tekan tombol jika sudah selesai mengentri data. Di situ ada tombol cek kesalahan ya. Jadi teman-teman di dalam RMIP seperti kita tahu bahwa kita diminta peserta untuk mengisikan urutan minat dari pekerjaan yang mereka sukai. Nanti harus 1 sampai 12 angka yang terada di sini. Kalau mungkin nanti ada entry datanya yang double 11, 12 ya, nanti akan jadi kesalahan di sistemnya. Dan ini juga harus terentry semua. Jumlahnya 108. Nah untuk di bagian kolom nama nggak usah di entry lagi karena ini udah otomatis ketika teman-teman entry pertama kali tadi. Selanjutnya jika sudah selesai bisa cek kesalahan. Nah coba kita lihat di atas di A1, di bagian A kita lihat ada yang warna merah, coba kita cek. Nah ini contohnya, jadi kesalahannya akan terlihat seperti ini ya. Nah ini kita lihat ada satu yang sama, dompo. Jadi kita lihat mana angka yang belum terentry, 9, kita ganti dengan angka 9, terus kita cek lagi kesalahannya dan sudah oke. Nah kalau sudah oke berarti sudah terentry semua. Perbaiki data, kalau ingin perbaiki lagi bisa, kalau ingin melihat hasilnya kita bisa cek report. Nah ini hasilnya jika teman-teman ingin melihat hasil dari entry teman-teman. Baik, kita bisa kembali ke home untuk menuju ke menu berikutnya. Setelah teman-teman mengisi IST, EPPS, RMIP, selanjutnya kita bisa masuk ke Kreplin. Nah, di Kreplin ini sengaja kita buat aplikasinya sesuai dengan format isian dari Kreplinnya tersebut, lembar soalnya. Jadi ada 27 yang berdiri ke atas, sama yang mendatar ada 50 ya, ada 50 kolom. Jadi untuk memudahkan teman-teman entry, untuk di lembar Kreplin kita jelaskan dulu apa aja yang ada di sini. Pastikan teman-teman di pojok kanannya ada tulisan Kreplin, menu home, report, mulai baru, bersihkan, nomor entry, sisa, terus ada data tersimpan, dan di samping selanjutnya ada panah ke atas dan ke bawah. Ini untuk memindahkan data yang akan kita entry. Selanjutnya simpan data, dan teman-teman bisa lihat ini akan otomatis pindah ya. Nama peserta akan sesuai dengan nomor urut yang kita entry. Baik, di lembar kerjanya jika sudah
kita bisa mulai, dan pastikan dulu di awal bahwa nomor yang kita entry adalah nomor 1. Ketika kita ingin mulai, pastikan dulu nomor yang di situ adalah nomor 1. Baru kita klik menu mulai baru. Nah, kenapa kita klik menu mulai baru? Untuk memastikan bahwa data tersimpan sudah 0, terus sisanya sudah sesuai dengan data peserta yang kita masukkan di awal tadi. Ya. Jika sudah selesai, maka nomor-nomor yang di sampingnya juga akan mengikuti nomor urut peserta dan nama peserta. Selanjutnya kita bisa entry sesuai dengan lembar Kraplin ya. Mulai entry dari bawah seperti ini contohnya. Nah, untuk yang angka 0, khusus untuk angka 0 kita ganti dengan huruf O ya. Kenapa? Karena ketika kita klik atau kita ketikkan angka 0, maka jadinya akan seperti ini. Angkanya jadi nggak terlihat kasat mata ya, jadi seolah-olah nggak terentry. Makanya kita ganti dengan 0, kita siasati ganti dengan O. 0-nya kita ganti O ya. O nya boleh pakai huruf besar atau huruf kecil, yang penting O bukan 0. Jadi sudah terlihat. Nah, ini terjawab ada 10 dan nomor urutnya juga ada 10 ya. Jadi sudah sesuai. Kita coba entry sampai selesai. Jadi seperti ini. Kita kopas saja ya, biar cepet. Nah, karena biasanya di Kraplin teman-teman bisa lihat ini udah 50. Nah, ini udah 50. Ini berarti sudah terentry semua. Tapi kalau Kraplin biasanya nggak sama ya, ada yang tingkat kecerdasannya berbeda. Jadi ngentrinya kadang nggak sampai atas, nggak sampai 10 bahkan. Nah, coba kita bikin kayak gini biar agak mirip. Cukup gini aja biar cepet tutorialnya. Terus kita cek. Nah, ini data yang terjawab jadinya akan berubah mengikuti yang terentry di sini. Oke, kita pastikan bahwa namanya adalah sesuai nomor urut 1. Pokoknya ketika nomor urut 1 baru nanti kita simpan data. Klik simpan data. Nah, sudah jadi data yang sudah kita entry, maka tersimpan secara otomatis ke dalam sistem seperti ini ya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah hasilnya saja, bukan entry semuanya, karena nanti akan terlalu panjang kalau kita ambil semuanya. Jadi teman-teman minta tolong dipastikan dulu benar, baru klik simpan ya, karena kalau udah simpan nggak bisa dirubah. Selanjutnya klik panah yang ke atas, lalu pilih bersihkan. Nah, nanti akan terseleksi semua dan teman-teman bisa klik delete. Setelah klik delete, nanti terjawabnya akan bersih semua, kosong, 0, dan bisa mulai entry baru seperti ini. Lihat di kolom nomor entry sudah jadi nomor 2, sisanya 22, dan data tersimpan udah jadi 1 karena kita udah simpan 1 tadi ya. Pastikan kalau 0 kita ganti pakai O ya. Lanjut, kita udah copy semuanya, kita biarin aja kayak gini. Untuknya nomor 2 mungkin rata. Selanjutnya pastikan nomornya sudah 2, nomor yang di entry 2 ya. Kalau sudah pasti benar, kita klik simpan lagi. Nah, jadi datanya sudah tersimpan. Lihat di data tersimpan sudah terisi angka 2, sisanya 21 ya. Jadi teman-teman di sini sudah berhasil ya. Cara ngentrinya seperti itu, cukup mudah karena sesuai dengan entryan yang di Kraplinnya. Untuk selanjutnya silahkan klik panah ke atas, pilih nomornya urut selanjutnya, datanya sudah mengikuti sendiri. Dan seperti ini kalau teman-teman mau lihat hasilnya atau reportnya. Nah, kalau mau lihat update-nya, teman-teman bisa klik. Kalau nggak muncul ya, kalau nggak muncul yang terbaru datanya, klik update data atau update hasil. Ini silahkan diklik, nanti akan muncul terupdate. Nah, ini sepertinya sudah update, cuma 2. Terus kalau mau nambah lagi, silahkan klik menu untuk edit data dan silahkan diselesaikan sampai peserta yang terakhir ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kenapa saya bikin video ini? Karena mungkin ini akan lebih membantu ya, kalau kita lupa bisa dibuka lagi, dan terkait dengan kesibukan kita juga jadinya lebih efisien seperti ini. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi.